Oke, Bang Juma, Iya, iya, silakan. saya akan coba berdiskusi dengan Abang ya. Oke, Tapi sebelum saya jawab, saling menghargai lebih tepatnya. oke. Oke. Boleh Abang baca di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Iya, Yang silakan di Anda mana? baca. Dibaca dulu, Yang di Bang. mana kedatangan tujuan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia untuk menyelesaikan menghakimi. Hmm. Menghakimi yaitu untuk menyelesaikan masa prasejarah manusia. Hmm. Iya, iya, Itu iya. dia. Iya, iya, iya. Itu untuk Terus, terus. kedatangannya, Bang. Peristiwa ini disebut sebagai parousia. Hmm. Disitulah yang dibilang akhir zaman. Iya, iya. Terus, terus. Oke, itu dia ya, Bang. Di dalam Wahyu ayat 19, ayat 11 sampai 16, Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, Hmm. bukan sebagai utusan siapapun, tetapi dia datang kedua kalinya sebagai raja di atas segala raja. Hmm. Itu dia, Bang. Yang bertujuan untuk menghakimi. Hmm. Itu dia. Kira-kira bisa masuk di akal Bang Juma. Masuk, masuk, masuk. Oke. Oke. Sudah? Oke. Boleh saya bertanya? Oh, iya, silakan, silakan. Si Muhammad itu siapa, Bang? Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. روح kebenaran. Ruach haemet. Ruach haemet. Baik. Kalau dalam Al-Quran surah As-Saf ayat 6, beliau Nabi Isa alaihissalam menyebut Nabi Muhammad dengan ismuhu Ahmad. Kalau dikatakan di dalam bahasa Aramaik menyebutnya Ruah Hamid. Yohanes 16. Beliaulah yang datang yang memuliakan Nabi Isa, bukan mengutuk Baik. atau menghinakan. Gitu. Oke. Nabi Muhammad adalah Nabi yang kalian sanjung dan kalian yakini. Ya, karena beliau memuliakan Yesus. Kenapa di akhir zaman bukan Muhammad yang diutus, melainkan Nabi Isa? Ya, karena Nabi Muhammad tidak dituhankan oleh umatnya di tengah-tengah Tuhan. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam, setelah namanya dipalsukan menjadi Yesus, separuh dari manusia-manusia menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya. Sehingga Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya maqultu lahum illa ma amartani bi ani a'udzullahi rabbi wa rabbakum. Aku ketika di tengah-tengah kaumku hanya mengajarkan mereka menyembah kepada Tuhanku dan Tuhan mereka. Dan Yesus pun datang kedua kalinya mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Di dalam Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang sombong memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan hanyalah Kristen. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Tuhanku, pada hari terakhir nanti di saat manusia dikumpulkan semuanya untuk dihakimi, apa yang mereka sembah selain daripada aku, seperti Isa, Yesus, akan menjadi musuh bagi penyembah-penyembahnya. Dan apa yang mereka lakukan berupa pemujaan pada selain daripada aku, akan ditolaknya. Itu fakta. Sabar. Jangan Anda membatasi saya. Anda bertanya. Anda bertanya. Anda bertanya. Anda bertanya. Saya menjelaskan. Saya belum bertanya loh. Saya belum bertanya. Saya belum bertanya. Tahan. Nanti kalau saya tanya, hati-hati meledak kepalanya. Saya selesaikan lagi sedikit lagi. Saya selesaikan sedikit lagi. Anda turun. Sombong amat jadi orang. Be. Jadi gitu.
Nabi Isa ditanya, apakah engkau yang mengajarkan kemudian manusia cupu culun pemakan babi ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, Allah subhanaka ma yakunu li an aku ma laysa li bihaqqa. Yohanes 12 nomor 49-50. Wah, keren kali. Ya, makanya orang kalau mendengarkan jawaban saya, kalau tidak tahan dengan kebenaran, pasti meledak. Aku bilang kan tadi, meledak kepalamu. Saya menguasai dua kitab, Anda hanya menguasai doktrin dogma. Pernyataan saudara tadi terkait Tesalonika, sabar bang ya, sabar. Saya patahkan dulu argumentasi blow-on-nya tadi teman kita. Tesalonika itu adalah surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Yunani Utara. Seseorang, cuman satu orang. Itu harus dipahami itu. Jadi jangan Anda membawa Tesalonika, jangan Anda membawa kitab Wahyu untuk meruntuhkan pengajaran Yesus, di mana Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ajarkan selama 3 tahun. Perkataan inilah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda nggak akan bisa mampu menghadapi saya, nggak bisa. Saya menguasai Bible, Anda cuma doktrin doang. Doktrin blow-on lagi. Tesalonika kau bawa kau hantam ajaran Yesus, tidak mungkin. Yesus mengatakan, dan firman yang kau dengar daripadaku itu adalah dari Bapakku. Dan perkataan yang aku sampaikan kepadamu yang berasal dari Bapakku itu adalah hidup kekal. Yohanes 12:48, 49, 50. Tidak bisa Anda membantah. Anda